Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Akibatnya tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Tapi sebelum kita masuk ke tata cara penggunaan APAR, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagaimana terjadinya api. Bagaimana terjadinya api? Mari kita bahas. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil jadi kawan, nyalanya besar jadi lawan. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya tiga unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain oksigen, panas, dan bahan bakar. Oksigen untuk mempertahankan pembakaran, panas untuk menaikkan bahan bakar ke suhu pengapian, dan bahan bakar untuk mendukung pembakaran. Di bumi ini terdapat 20,9% oksigen, sedangkan untuk membentuk api cukup 15% saja. Sementara, suhu panas bisa berasal dari berbagai sumber. Contoh sumber panas yaitu bisa dari panas matahari, gesekan, energi listrik, gas kompres, atau api las. Sedangkan untuk bahan bakar, ada bermacam-macam material mudah terbakar yang bisa menjadi bahan bakar pembentuk api, antara lain seperti kayu, kertas, kain, plastik, minyak, kimia, gas, dan berbagai material lainnya. Ketiga unsur tersebut ada di sekitar kita dan kita harus waspada. Pada intinya, api akan hilang jika salah satu dari unsur pembentuk api dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Mari kita bahas. Pertama, kita bisa menggunakan teknik smothering, yaitu mengisolasi atau menyelimuti api agar tidak dapat pasokan oksigen. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknik cooling. Teknik ini bertujuan untuk mendinginkan suhu panas yang terjadi akibat pembakaran. Ketiga, menggunakan teknik starvation, yaitu mengurai atau memisah bahan bakar dari unsur lainnya sehingga rantai api akan terputus. Dan yang terakhir, menggunakan teknik breaking chain reaction, yaitu memutus reaksi kimia yang terjadi agar tidak dapat melanjutkan proses pembakaran. Alat pemadam api ringan atau APAR bisa menjadi pertolongan pertama untuk mengendalikan kebakaran kecil atau memadamkan api. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan alat pemadam api ringan yang cocok untuk bangunan yang kita proteksi? Sebelumnya, kita harus tahu bangunan yang kita proteksi memiliki kelas kebakaran yang mana. Apa saja kelas kebakarannya? Mari kita bahas. Ada 4 klasifikasi kelas kebakaran, yaitu kelas A, kebakaran yang diakibatkan material mudah terbakar seperti kertas, kain, kayu, karet, dan plastik. Kelas B, kebakaran yang diakibatkan zat cair dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, alkohol, LPG, dan LNG. Kelas C, kebakaran yang diakibatkan oleh aktivitas elektrikal seperti konsleting dan overvoltage. Dan yang terakhir, kelas D, kebakaran yang diakibatkan oleh zat logam mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan aluminium. Setelah kita tahu bangunan yang kita proteksi memiliki resiko kelas kebakaran yang mana, selanjutnya kita bisa memilih alat pemadam api ringan yang cocok untuk bangunan yang kita proteksi. APAR yang sering digunakan ada 4 jenis. Apa saja jenisnya? Mari kita bahas. Pertama, jenis cairan atau water merupakan sebuah tabung APAR berisikan cairan atau air bertekanan tinggi. APAR dengan bahan dasar air ini sangat cocok untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh bahan-bahan non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Jenis APAR ini juga dinilai sebagai pemadam api yang paling ekonomis dan terjangkau dalam segi harga. Namun, kekurangan dari jenis APAR yang satu ini adalah kurang cocok digunakan pada kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik bertegangan atau kebakaran kelas C.
Yang kedua, jenis busa atau foam. Jenis apar satu ini memang terbuat dari bahan kimia yang dapat membentuk busa ketika disemprotkan. Yang disemburkan oleh apar ini adalah berbentuk busa aqueous film forming foam yang dapat menutupi bahan yang terbakar, sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Apar jenis ini sangat efektif untuk memadamkan api dari bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Selain itu, apar jenis busa ini juga dapat diandalkan untuk memadamkan kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan kebakaran kelas B lainnya. Ketiga, jenis serbuk kimia atau dry chemical powder. Jenis apar ini dianggap lebih serbaguna karena sangat efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas A, B, dan C. Cara kerja dari apar ini adalah dengan mengeluarkan serbuk kering yang akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen. Meski dapat dipakai untuk hampir semua kelas kebakaran, jenis apar ini tidak disarankan untuk digunakan pada industri karena dapat mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitar. Keempat, jenis karbon dioksida atau CO2. Alat pemadam api CO2 adalah alat pemadam yang mengandung media CO2 untuk memadamkan api. Senyawa CO2 punya sifat gas yang tidak bisa terbakar. Cara kerja media ini adalah menutup udara sekitar sumber kebakaran sehingga dapat memadamkan sumber api. Apar jenis ini sangat cocok untuk memadamkan kebakaran yang dihasilkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar, seperti kebakaran kelas B dan akibat instalasi listrik yang bertegangan kebakaran kelas C. Setelah kita tahu bagaimana terjadinya api, bagaimana cara menghilangkan api, dan alat pemadam api ringan apa yang cocok untuk bangunan yang kita proteksi, serta jenis-jenis alat pemadam api ringan yang sering digunakan, selanjutnya kita masuk ke tahapan tata cara penggunaan apar yang baik dan benar. Bagaimana tata cara penggunaan apar yang baik dan benar? Mari kita bahas. Oke. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pemakaian dari apar. Yang pertama ialah melepaskan pin terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita mengangkat apar dan kita menarik nozzle dan mengarahkan kepada ke api, lalu kita akan menekan bagian atas seperti ini. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih.